Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah sangat senang. Karena dulunya saya masih sering melakukan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai sadar bahwa siswa memang harus merdeka dalam belajar. Siswa harus mengeksplor kemampuan dirinya. Siswa harus diberikan kebebasan bagaimana ia memecahkan masalah. Dan salah satu kuncinya adalah tentu pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu sendiri. Lalu saya mulai terus berpikir, benarlah kata Ki Hajar Dewantara bahwa setiap anak bukanlah lembaran kosong, tapi setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Dan tugas saya, tugas kita semua sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing siswa kita menemukan kodratnya agar ia menemukan kodratnya menjadi manusia yang sesungguhnya dengan cara yang baik dan tepat. Saya pun mulai berpikir bahwa pembelajaran harus diubah sedemikian rupa sehingga memerdekakan siswa adalah kunci utama dari pendidikan dan mengantarkan siswa tersebut menuju tujuan atau cita-cita. Ide atau gagasan yang tumbuh sepanjang proses perubahan. Saya mulai berpikir untuk mencoba memperbaiki, apakah itu metode, apakah itu model, apakah itu strategi pembelajaran yang digunakan. Pada intinya, saya mencoba untuk berproses, merencanakan dan melaksanakan di mana pembelajaran itu memang benar-benar berpusat kepada siswa sehingga siswa merasakan apa itu merdeka belajar. Tentunya selain dari untuk mempersiapkan hal tersebut, selain daripada itu saya juga merancang pembelajaran yang kreatif dengan berbagai media yang bisa saya buat atau saya kumpulkan. Selanjutnya tentunya saya mencoba untuk menjadi guru yang bisa menjadi penuntun, yang bisa menjadi panutan bagi siswa. Lalu yang terpenting adalah saya ingin melihat siswa-siswa saya ini merasakan bagaimana belajar itu dengan penuh kebahagiaan. Karena kita tahu selama ini terkadang siswa merasakan bahwa belajar itu adalah sesuatu yang berat atau menjadi beban baginya. Nah, saya punya ide bagaimana saya bisa menciptakan kelas yang bahagia sehingga pembelajaran berlangsung dengan penuh makna. Nah, pengalaman dan pembelajaran kami dalam uh, berbagi atau cerita praktik baik itu terbagi dua. Yang pertama, saat sesudah pembelajaran modul dan sebelum pembelajaran ini. Jadi setelah belajar ini kami ingat-ingat, oh dulu dulu saya pernah melakukan praktik baik yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, saya mulai dari setelah belajar modul, yaitu pembelajaran di bulan Ramadan, di mana saya merupakan guru kelas 1 SD dan siswa saya tidak bersekolah, yang sekolah hanya kelas 4, kelas 5 pesantren Ramadan, kelas 6 belajar seperti biasa. Namun begitu, kami tetap berusaha untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dalam proses pesantren Ramadan. Misalkan memberikan kebebasan bagi siswa dalam menghafal Quran dengan metode-metode yang mereka pilih sendiri. Setelah kami ajarkan metode menghafal seperti ini, seperti ini, seperti ini, mereka memilih sendiri. Bahkan ada yang lucunya tuh siswa meminta, Pak saya mau di bawah kolong meja menghafalnya Pak, Pak saya mau di sudut sini Pak, ini seperti ini Pak. Itu kami bekerja sama dengan guru agama dan guru-guru lain yang disusun daftar piketnya untuk masuk dalam pesantren Ramadan tersebut. Begitu cerita praktik baik kami. Nah, pengalaman selanjutnya adalah pengalaman saat sebelum belajar modul ini. Mengingatkan kami waktu kami melakukan P5, yaitu dengan tema pembuatan ekobrik. Sebenarnya bukan masalah hasil seperti yang kita pelajari di P5 tersebut, tapi bagaimana dulu awalnya situasinya sekolah kami lumayan banyak sampah. Dengan itu timbul ide setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan beberapa rekan guru untuk melakukan P5 yang bisa membuat siswa tetap
belajar secara menyenangkan dan menuntun siswa dengan kodratnya agar siswa belajar hidup bersih dan menjaga lingkungannya. Nah, dari sini kami mulai merancang program di mana siswa nanti memiliki nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjaga lingkungan, siswa dengan mandiri belajar membuang sampah tanpa diingatkan, sampai nantinya siswa memiliki kreativitas untuk mengolah sampah tersebut. Sehingga sampah tidak lagi dibuang ke ngarai kalau di tempat kami, tapi sampah bisa diolah menjadi barang tepat guna, sekolah menjadi bebas sampah, siswa memiliki kreativitas untuk hidupnya. Begitu lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah plastik merupakan permasalahan yang sering kita hadapi. SDN 15 Barang 3 Jorong turut mengalami permasalahan sampah ini. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila guna menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga sampah plastik bisa diolah menjadi bahan tepat guna. Saya sebagai guru kelas 4 merancang agenda P5 bersama guru olahraga, guru PAI, dan kepala sekolah. P5 yang kami rancang dan lakukan adalah dengan cara pengolahan eco-brick. Eco-brick ini adalah pengolahan sampah plastik dengan cara memasukkan sampah-sampah plastik ke dalam botol-botol bekas minuman sampai menjadi padat. Dari situ bisa dibentuk dan digunakan untuk membuat kerajinan seperti kursi, meja, dan lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu siswa memiliki nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, dan kreatif. Eco-brick merupakan salah satu pilihan dalam penerapan P5. Siswa adalah lembaran-lembaran masa depan Indonesia yang dadanya perlu kita isi dengan nilai-nilai kebaikan, yang pikirannya perlu kita isi dengan ilmu pengetahuan. Mari kita dorong mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar yang kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Pembelajar yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan, kebinekaan, gotong royong, mandiri. Salam hormat guru-guru se-Indonesia.